terserah nanti mau dilanjutin atau dia mau kuliah atau apapun, terserah. Setidaknya kita memberikan bekal yang dia butuhkan di masa yang akan datang. Saving untuk dana darurat. Dana darurat ya teman-teman ini pasti lupa untuk dana darurat perusahaan dan gas aja udah. Gas ya. Apapun itu yang selagi maksudnya kita bisa do action. Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan gue Kreativo di Kreativo Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Kok bintang tamu? Sang narasumber, seorang mentor dan trainer, Tante Devita. Oke, selamat datang Tante di acara podcast gua. Oke. Hari ini kita akan bahas nih banyak hal tentang lo gitu. Gua pengen tahu, mungkin audiens pengen tahu juga tentang siapa sih Tante Devita dan pencapaian-pencapaian apa yang akhirnya membuat lo seperti sekarang gitu ya. Kita akan coba ulas, kita akan coba hadirkan beberapa foto-foto yang itu akan menjadi bagian cerita dari seorang Tante Devita. Oke lah ya? Boleh. Oke, siap. Oke, kita mulai dari foto pertama nih. Kita akan lihat Tante Supermi. Oke. Supermi banget ya. Oke. Iya. Ini apa nih Tante Devita? Jadi kok ada seperti ini? Kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 deh, aku lupa. Ini aku zamannya masih mungkin ya masih pencarian jati diri ya, jadi modal-modal. Jadi bisa lihat bedanya bertambahnya tahun emang semakin gede gitu ya. Tapi aku senang banget di fase ini aku bisa berjejaring dengan banyak orang. Aku kenal tuh fotografer, terus gimana caranya angle yang bagus dan lain-lainnya. Ya di situ dapatnya pengalaman banyak banget. Oke, siap. Ini Tante Devita versi light. Versi light ya. Versi light. Ini belum Tante Devita, ini masih kakak. Belum, masih kakak. Masih kakak ya. Luar biasa. Oke. Kak Devita. Gitu. Kak Devita, oke. Gua akan ngasih tahu dulu tentang profil Tante Devita ini sebelum beliau menjadi seorang trainer dan mentor ya. Jadi Tante Devita ini dulu banyak bergerak di bisnis ya, ada bisnis salon, kebaya gitu ya, dan ini yang agak wow gitu ya, membuat berdecak kagum kali ya. Soalnya Tante Devita ini ternyata seorang nutrisionis ternyata gitu ya. Jadi ini foto zaman aku tuh masih suka nge-gym. Asik, ya kan? okay. Aku dulu emang basicnya nutritionist atau orang-orang bisa bilangnya ahli gizi. Jadi aku juga kerja juga dulu tuh di rumah sakit, ngebantu pasien untuk diet dan lain-lainnya. Terus kalau kalian tuh pengen gimana caranya jauh lebih slim atau mau lebih gemuk atau apa, itu aku bisa banget. Nah, kalau sekarang ya aku bisa dilihat ya. Tapi emang kalau aku tuh lebih suka sekarang tuh curve. Jadi emang bentuk tubuhku itu curve. Jadi aku waktu ini masih remaja ya kan, itu tuh emang masih kayak gini. Terus habis itu aku nge-gymnya tuh emang lebih suka yang bulking gitu. Jadi emang nanti ada kelihatan banget tuh perjalanan aku tuh mulai agak naiknya. Tapi I'm happy. Happy with yourself. Ya, karena di sini tuh aku ada ceritanya yang kayak membuat aku tuh meskipun aku kelihatannya happy, itu tuh ada hal yang benar-benar aku membuat ingin teriak gitu. Jadi aku tuh pernah dapat toxic relationship, mungkin ini belum pernah aku share dimanapun. Jadi tahun 2013 aku punya boyfriend, kita tuh 1 tahun tapi toxic banget. Aku nggak boleh nih kayak gini berdandan, itu nggak boleh. Mungkin aku nggak mungkin bisa ketemu kamu kan. Aku nggak boleh tuh sharing. Jadi padahal aku dari zaman SMP, SMA aku tuh lebih suka bersosialisasi gitu kan. Nah di situ aku bener-bener jadi cewek yang powerless banget tuh. Aku nggak boleh bertemu temanku, even aku sama orang tua aja nggak boleh. Jadi saat aku kuliah, di zaman aku kuliah, aku pulang ke Blitar, aku kuliahku di Malang, itu tuh harus diantar sama dia. Semua fasilitas dari orang tua juga dia juga. Jadi kayak aku ngerasa nggak mempunyai
power atau nggak punya kekuatan untuk diriku ngejalanin hidup gitu ya ya aku sendiri. bener-bener powerless kayak gitu. Iya, Dan iya. itu tuh setelah aku move dari dia, aku tuh bener-bener kayak aku harus do better, do something untuk ngasih tahu ke semua, apalagi ke wanita ya, bahwa bucin boleh tapi bego jangan gitu kan. Itu tuh. Tapi emang bener banget, mungkin Okay. teman-teman di sini ada yang ngerasa kayak gitu. Nggak cewek, cowok pun pernah pasti ada yang di fase-fase posesif kayak Iya, gitu. Kalian tuh punya hak untuk better, ya kan? Kamu boleh banget menjalani hidupmu, kamu berhak bahagia. Jadi meskipun kamu sekarang mungkin lagi di toxic relationship, cari caranya untuk kamu bisa keluar, karena kita tahu untuk mencari jalan keluarnya itu susah banget kayak gitu. Okay. Jadi kalau sekarang tuh ada orang-orang yang kayak gitu, aku akan ngebantu banget karena aku tahu rasanya kayak gimana. Okay. Dulu terjebak dengan lingkaran setan gitu ya, nggak sih kayak gitu ya. Jadi siapa yang ngerasa kayak udah saking bucinnya, dia disakitin, ya nggak apa-apa sakitin aku. Karena dari itu kamu akan fight Iya, dengan jadi kayak diri gitu. Tapi sendiri ternyata gitu nggak ya. boleh, karena Okay. kita berhak bahagia. Oke, mantap. Oke, jadi Tante Devita ini kalau bicara masa sekarang, masa gemilang gitu ya, beliau itu sering banget dapat undangan gitu ya, jadi trainer, jadi mentor, emang expertise beliau lah gitu ya di situ, di trainer gitu. Nah, di sini banyak banget terlibat di banyak seminar, webinar, workshop gitu ya, apalagi kaitannya dengan marketplace, karena beliau ini juga seorang expert ya di marketplace. Nah, kita akan coba gali di sini di masa-masa perjalanan beliau dari awal sampai bisa ngebangun sebuah bisnis yang sustain gitu ya, yang emang akhirnya digital marketing menjadi salah satu expertise dia sekarang ini gitu ya. Oke, ini foto pertama. Kayaknya so kita ke foto kedua, kita lihat. Nah, ini nih. Ini Beda banget ya. Beda sekali ya ini Tapi ya. jadi malu banget. Ini pas apa nih Tante? Mungkin bisa diceritakan Iya, ini ada kondisinya. pas waktu hari jadi Kabupaten Blitar. Aku emang dari desa teman-teman ya, jadi aku dari Blitar. Aku nggak malu, aku akan bangga banget karena aku memang dari nama Blitar gitu ya. gitu ya. Okay. Itu ini pas lagi hari jadi. Oke. Ini bukan Kartinian bukan? Oh bukan, Oh, bukan. biasanya kan ada ya Bukan, kan ini gitu. ya. Enggak, ini hari jadi karena memang Oke. aku dulu adalah salah satu duta wisata. Jadi see. kayak pageant gitu ya. Jadi untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Blitar ke kancah luar gitu kan. Nah, aku sebagai salah satu pemudi ya. pemudi ya. Ya, masih pemudi, masih kakak waktu itu. Ini jeng apa namanya nih? Jeng apa? Ya namanya di sana tuh Gus dan Jeng. Jadi Oh, kalau I cewek see. dipanggilnya Jeng, kalau cowok Gus. Oke. gitu. Kalau di Jakarta kayak Abang None Iya, gitu ya nggak betul, sih? kayak Abang gitu. None Oke. gitu. Ini tahun 2000? 2013, tapi ini 2013. fotonya diambil 2015. Oh, oke. Jadi terus pakai tuh sampai 2015. Oke, ini perjalanan Tante Devita ya luar biasa nih. Aku juga baru tahu nih ternyata ikut jeng apa sih maksudnya kalau di Blitar itu? Duta pariwisata. Duta pariwisata. Oke. Jadi kamu kenalnya udah Iya, udah versi yang sekarang gitu ya. Sekarang ya. Iya, versi modern lah ya gitu. Oke. Dulu masih gadis desa. Dari desa. Oke, next kita lihat lagi foto Tante Devita. Nah, ini lagi, oh ini Raisa atau Tante Devita nih? Kok kayak Raisa ya dia? Raiso ya. Raiso. Ini lagi momen apa nih Tante nih? Ini pas lagi malam ini ya grand finalnya. Oh, I Waktu see. itu dari 2013 deh ini. Jadi waktu itu tuh harusnya tuh aku tuh masuk 3 besar. Katanya tuh aku bisa jadi yang kedua gitu ya. Nah tapi nih ya waktu itu kan ada polling untuk Gus atau Jeng yang favorit. Kalian tahu nggak sih dulu tuh masih pakai koran. Oke. Ya kan, kalau suara kita banyak tuh harus beli koran atau siapa yang suka sama kita harus memilih kita terus kirim. Oh iya. Oke. Tahu nggak aku dulu dapat berapa? Berapa? 95%. Oh my god. Jadi dari pihaknya Radar nih mengharuskan ya nggak boleh double gelar ya dalam dulu ya. Jadi mau nggak mau aku jadinya Jeng favorit karena memang aku dapet sebanyak itu. Terus aku tanya dong, gimana tuh ceritanya?
dari dulu nih, papaku tuh orangnya tuh nggak pernah mau support. Even aku zaman SMA, aku tuh daftar sekolah sendiri karena biar tahu rasanya dan lain-lainnya. Waktu dulu pun aku juga nih, waktu ini juga aku bilang, tolong tumpah ini nih bantu aku dan lain-lainnya. Dia bilang ke aku enggak, dan aku menjalani karantina itu tuh ya udah, aku bener-bener fokus untuk do the best. Dan waktu itu ada juga salah satu narasumbernya itu papa aku. Oh gitu. Jadi di depan teman-teman yang lainnya, aku salah nggak kenal kalau dia itu bapak gua, ya kan? Nggak boleh ya kan? Jadi kayak iya dan lain-lainnya. Tapi habis itu kan, kok bisa banyak gitu kan? Aku nggak expect aku mempunyai polling sebesar itu. Tahu nggak ya? Mungkin seorang bapak lah ya. Tiba-tiba dia memborong semua koran. Hari itu ada, aku baru lihat tuh pas nyampe rumah tuh full gitu loh dengan koran-koran. Jadi kayaknya aku bisa menang jadi jam favorit dari situ ya. Dari papa ya kan. The power of papa ya. Tapi di situ aku bilang harusnya gak usah, apa karena bisa menang. Oke. Luar biasa ya. Itu emang supportive dari orang tua ya, emang menjadi ini juga, menjadi trigger juga ya untuk kesuksesan gitu ya. Oke, nextnya kita lihat foto berikutnya. Nah ini apa nih Tante Devita nih? Oke, jadi ini adalah jualan pertama aku. Jadi mungkin sebelum ini aku akan kilas balik. Jadi saat aku habis lulus kuliah, aku tuh nggak boleh langsung kerja waktu itu. Sama papaku bilangnya, meskipun aku orang Jawa tua lainnya, dia bilang kalau orang Chinese itu tuh ada namanya gap year ya. Sebelum kita ke kehidupan nyata, silahkan 1 tahun itu masa istirahat kamu melakukan apa yang kamu mau. Waktu itu papaku bilang kayak gini, kan kalau pas kuliah ya nggak tahu ya, dia tuh tahu aku ngalamin toxic relationship atau enggak, mungkin telepati atau rasanya orang tua. Dia kan merasa kalau nutritionist itu memang kuliahnya tuh berat banget, kita tuh bener-bener kayak bukan sekolah deh. Bukan kuliah, maksudnya kita kayak sekolah gitu yang bener-bener dari pagi sampai malam. Nah dia bilang kamu istirahat, tapi saat kuliah kan aku nggak bisa tuh nyambi belajar apapun. Silahkan kamu 1 tahun ini, papa bebasin kamu belajar apapun selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu aku belajar ya. Ada aku belajar make up tuh ada make up MA, ada juga yang putri solo gitu. Putri solo yang kayak apa tuh adat gitu. Terus ada juga hairdo. Terus aku belajar public speaking, negosiasi, aku belajar juga UI UX, aku juga belajar caranya Facebook Ads waktu itu. Terus waktu itu juga ini juga kesalahan sih ya. Jadi waktu itu tuh masih belajar itu, aku karena biar rasa keren ya kan, aku milih mempunyai bisnis waktu itu. Padahal aku belum mempunyai ilmu berbisnis. Jadi waktu itu aku waktu itu dikasih ya untuk mengelola, aku pernah kambing, jadi mengelola gimana pengemukan kambing. Yaitu milik keluarga ya, keluarga kita. Tapi di situ ada momen atau value yang bisa aku dapat. Jadi aku dulu mengelola sekitar 65 atau 70-an kambing. Itu manage si kambing itu gitu ya? Iya, dikasih ke gua sih. Ya kan, tapi ya papaku kan memang juga nggak ada basic bisnis ya waktu itu kan. Itu langsung dikasih aja, ya udah coba aja kelola. Tapi sudah ada, itu juga baru dibikin karena aku punya bisnis waktu itu. Ya itu juga salah juga ya kalau orang tua anaknya pengen berbisnis, kalau dia tidak mempunyai basic bisnis emang jangan langsung diterjunin sih. Ya, itu bunuh diri ya? Enggak, bunuh diri dan itu banyak uang yang hilang akhirnya. Itu cost untuk belajar berarti ya? Iya, tapi di situ papaku juga bilang, kan aku bayangin ya, pengemukan kambing kan perlu waktu ya, 6 bulan dan lain-lainnya. Harga beli kita tuh 2,5. Terus kambing yang kita jual itu cuma 3 juta. Terus dalam 6 bulan itu kita cuma dapat keuntungan 500. Ada juga yang cuma keuntungan 100 rupiah. 100 ribu. Di situ kan bener-bener itu nggak nutupin cost yang kita lakukan tiap hari ya. Nah di situ memang waktu itu ada yang nipu, jadi saat pembelian itu sudah
di markup karena kita papa juga nggak tahu tuh harga pasar dan lain-lainnya. Nah di situ learningnya adalah kalian harus kuasai dulu untuk tahu berapa sih harganya dan lain-lainnya. Research itu penting. Terus selanjutnya aku juga jualan kebaya. Jadi kebaya itu kalau kalian lihat Devita enak, saya mau bilang aku dulu door to door tuh dari salon satu, yang tukang rias satu ke tukang rias yang lainnya menawarkan mau beli kebaya dan lain-lainnya. Apakah dulu nggak ada Facebook atau apapun? Ada, tapi aku tuh malu kalau orang lain sekitarku tuh tahu kalau aku jualan. Tapi aku akhirnya datang tempat satu ke tempat yang lainnya. Apakah pernah ditolak? Sering. Terus kenapa aku memilih itu? Karena aku melihat mamaku tuh basicnya adalah perias dulu. Di situ aku bisa melihat habit seorang perias itu sekali beli kebaya itu nggak cuma satu. Dia beli itu pasti satu pasang itu satu contoh warna biru gitu ya. Itu tuh untuk mantennya, habis itu untuk kembar mayanya, untuk orang tuanya sama domestiknya, dan pagar bagus dan pagar ayunya. Jadi satu set itu bisa puluhan juta. Itu satu warna, dan bisa jadi satu warna itu dia punya beberapa varian modelnya. Itu kenapa saya memilih jualan kebaya waktu itu. Awalnya oke. Nah, ada kesalahan yang kedua yang saya lakukan adalah aku bayarnya cash tempo. Nah, jadi ngutangin ya teman-teman ya, kalau kita fondasinya belum kuat, please jangan hutangin. Jadi waktu itu aku hutangin, jadi satu perias bisa aku hutangin 15 juta, 20 juta. Awalnya bulan depan dia bisa ngasih 2 juta, 5 juta. Tapi lama-lama boncos. Lama-lama hilang gitu. 100.000, habis itu gak ada, dianya ngilang dan lain-lainnya, akhirnya di ghosting. Akhirnya ya udah aku bilang ke papa kayak udah deh kayaknya aku gak cocok jadi pengusaha deh gitu kan. Terus habis itu dia bilang ini namanya baru kuliah kehidupan. Terus aku bilang enggak, aku mau belajar bisnis waktu itu. Ya udah akhirnya setelah aku belajar UI UX itu, habis itu Facebook Ads, aku juga belajar bisnis, tapi langsung ke mentor. Jadi teman-teman nih di sini nih yang pelajaran learn banget nih, emang mentor itu penting. Karena apa? Kalau ada mentornya kita jadi tahu, oh ini jalan ke sini, tapi jalannya ke sini. Karena aku yakin si mentor tuh pernah ngalamin ini. Jadi aku tuh pasti akan bilang nih ke seller atau newbie ataupun UMKM, please tanyain dulu apa yang kamu mau lakuin, biar si mentornya tahu, biar kamu juga bisa dikasih satu arahan biar lebih baik, biar nggak ngalamin yang dialami orang sebelumnya kayak gitu. Nah di situ itu berarti mulai memahami manajemen gitu, karena kan kamu nggak pernah kuliah manajemen kan ya? Nggak, aku bener-bener pure ahli gizi gitu kan. Iya bener-bener itu aku bener-bener kayak oh ternyata manage people itu susah ya. Terus mencari supplier yang baik juga susah. Terus mencari target marketing itu juga susah. Target market ya. Terus segmennya kita harus pas. Terus kita channel distribusinya tuh harus milih kayak gimana. Itu tuh bener-bener panjang banget yang harus di ini ya. Panjang banget, dan dulu tuh ada turning point. Jadi aku ada waktu itu tuh ada temanku tuh, dia punya coffee shop ya kan. Dia tanya kan, waktu itu aku di Malang ya belajarnya itu, dia aku tanya, emang kamu tuh marketing mix itu tahu nggak? Nggak tahu ya, emang gue nggak ada basic bisnis. Ya kamu tuh kalau belajar tuh harusnya gini. Nah itu turning point aku, gue harus bisa deh gitu kan. Itu benar-benar kayak aku belajar banyak banget. Habis itu aku gimana caranya, aku tuh kalau udah ambisius ya, aku akan belajar benar-benar nggak mau setengah-setengah. Jadi aku mau kupas tuntas marketplace tuh kayak gimana. Waktu itu aku juga diajarin sama mentor aku. Tapi mentorku tuh mungkin dulu tuh lebih fokusnya ke web ya. Jadi tahun 2016 itu emang happening banget website ya. Facebook Ads kayak gitu. Dulu Facebook Ads kita iklan sehari 500 sudah kaya raya banget tuh ya kan. Belum banyak pesaing gitu ya. Ada, aku masih ingat aku tuh iklan dulu tuh belajar 25.000. Itu yang beli tuh aku jualan kerudung ya. Itu tuh banyak banget ya kan. Nah di situ aku tanya gimana caranya aku bisa mempunyai banyak marketplace. Itu guru saya bilangnya
kamu belum sampai di situ. Akhirnya nggak bisa, aku harus bisa nih di situ. Nah balik lagi di sini, di situ kayak ngerasa aku nggak cocok nih sama mentor ini. Jadi emang ya kalau kita itu mau belajar itu jangan ke satu mentor. Kita perlu kayak kita mau ke dokter ya, kita butuh second opinion. Ya kan? Betul, mentor tuh juga mungkin cara kamu sama cara aku berbeda, tapi risetnya sama kan. Risetnya udah cari cuan, gitu kan. Yang penting adalah gimana caranya. Tapi pasti akan ada line-nya, ada garis merahnya. Nah balik lagi di sini, itu kan 2016, ini ada 2017. Waktu itu aku udah bener-bener kayak udah capek lah ya. Aku besok ketemu salah satu adik kelas aku di sebuah kafe, di situ ada namanya komunitas Bukalapak dulu tuh. Jadi aku kan tinggalnya di Blitar ya. Di sana itu cuma ada namanya komunitas Bukalapak. Kalau di kota besar, kalau di Jakarta ada macam-macam, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu ada banyak. Dulu 2017 itu cuma ada komunitas Bukalapak di situ. Terus ditawarin, ayo dong coba jualan. Karena aku ngerasa nggak deh gitu kan, udah ya kemarin kayak ngerasa desperate banget ya. Enggak, aku nggak punya produk. Itu pasti akan teman-teman juga ngerasain. Kalau tanya, ayo jualan online, pasti jawabannya aku nggak punya produk, bingung ya. Produk apa yang mau aku jual? Nah di situ ada mereka tuh bilangnya ini, jual aja yang ada di sekitar kamu. Mulai aja dulu. Itu yang sebelah mana itu? Foto sebelah mana? Iya benar-benar coba aja. Nah ini bener nih, waktu itu aku masih ingat malam-malam aku bikin akun dibantu sama orang-orang di komunitas itu, ada 4 orang, cowok-cowok dan cewek sendiri. Ya di kota kecil aku ngerasa mungkin bisa bener-bener aku bisa jadi sekarang itu dengan bantuan mereka juga, karena kita ngerasa kalau di kota kecil kita sama-sama nggak mempunyai literasi digital yang oke. Untuk bisa mendapatkan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang benar-benar nggak semua orang bisa ngerasain ini. Terus kan kita pengen maju ya, pasti punya rasa senasib dan sepenanggungan. Akhirnya tau nggak, aku tuh hampir tiap hari sama mereka. Gitu ya? Iya, nah di sini tuh aku baru tuh dia kelihatan banget nih. Aku baru, kalau dulu tuh kita harus bikin akun, habis itu upload. Upload pun aku akan belajar caranya percepatan dan lain-lainnya. Itu aku masih ingat waktu itu masih upload tuh masih dapat 50 produk. Tapi langsung ada penjualan pertama saya setelah 2 jam. Waktu itu masih tengah malam. Buah okra. Okra ya, makanya aneh itu ya okra gitu. Bisa laku gitu ternyata ya. Bisa laku, buah okra ya. Sekarang lagi happening ya, infus water. Buah okra yang kayak ilang-ilang itu kan. Nah ini aku udah jualan dari tahun 2017, aku masih ingat itu keuntungannya tipis banget ya, waktu itu 5.000 aja, beda banget sama kebaya waktu itu. Kalau kebaya bisa dapat 1 juta tuh satu piece-nya. Tapi di sini aku ngerasa bahwa aku tuh nggak perlu door to door pertama. Terus yang kedua, ini terjadi saat aku tidur. Tidur pun aku bisa dapat penjualan, bisa dapetin income. Terus habis itu tinggal kerja saja, tapi aku bisa berkesempatan untuk mendapatkan income. Terus aku juga nggak perlu tuh siapa yang ngerasa nih di Instagramnya, di Facebooknya atau di WA-nya ada story-nya siapa gitu yang titik-titik ngalahin Instagram tapi jualan foto doang kan, foto habis itu jual gitu. Ya udah nggak usah ada, cuma foto-foto doang. Kalian pasti bilangnya pasti kan kalian lihat, tapi orangnya kan pengennya tuh dibeli ya. Tapi yang kamu lakukan apa? Skip nggak? Iya pasti skip. Dan aku tuh nggak mau kayak gitu karena itu adalah mengganggu sekitar kan sosial circle kitanya gitu kan. Aku ingin orang tuh kontak aku atau melihat sosial media aku adalah karena akunnya, bukan apa yang aku jual. Karena kalau kalian mau jual memang harus kalian mempunyai sosial media sendiri dan lain-lainnya. Gitu sih. Itu jualan. Jadi ini waktu itu adalah titik awal mengenal komunitas online, komunitas jualan. Betul. Gitu ya, dan mulai ngerasain income online dari sini. Iya, gitu meskipun bukan yang pertama ya, tapi waktu itu kan aku ada yang dari Facebook ya, tapi masih small banget. Tapi di sini aku ngerasa ini adalah turning point, aku jual di marketplace. Kalau dulu kan di Facebook biasa ya, ini benar-benar di marketplace, ini penjual pertama aku. Dan aku ngerasa itu keajaiban online itu dari sini gitu ya. Makanya dari sini kamu mulai
berbagi magic yang ini ya, maksudnya kayak kamu formula dulu di kamu pengen menyebarkan ke banyak orang, kan semua orang tuh pasti bisa kan kalau mau belajar gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini adalah foto di mana Tante Devita memulai bisnis online ya. Oke, kita lihat next selanjutnya. Di foto ini, ini ibu-ibu berdaster nih. Oh iya, tante berdaster ya. Bisa diceritakan ini dasternya create sendiri, bikin sendiri atau gimana nih? Oh gitu? Jadi memang kita tuh emang dari tetangga sebelah. Aku menjualkan lagi karena kamu bilang tadi aku Palu Gada, apa yang mau gue ada, tapi biar kita ada something differentnya, kita kan memang harus menggunakan foto sendiri ya kan, foto produknya harus bagus. Waktu itu ya namanya kita masih merintis ya, untuk meng-hire seorang model kan cukup lumayan modalnya kan. Ya meskipun gini-gini kan dulu juga ada basic model. Jadi untuk menghemat budget jadilah itu. Iya, tapi ini aku lihat, ini kayak Pevita Pierce ya, nggak sih? Kayak benar-benar ini kayak Pevita Pierce nih. Kalau ini baru model-model. kita. Oke, ini tahun 2000 berapa nih? 17 juga. Oke, jadi 2017 itu kayak setelah penjualan pertama itu, aku langsung dapat magic happen. Aku langsung main produk lain gitu ya, coba main produk semuanya. Terus ada produk pertanian juga di waktu itu ada seriusan karena aku Palu Gada guys. Selain ini ada duster, nanti ada produk fashion yang lainnya. Aku juga pertanian atau polybag ya. Polybag, yang buat ini ya, tanaman gitu ya? Iya, polybag sama paranet tau nggak? Apa tuh? Paranet itu jadi kalau biar nggak kena panas langsung, jadi kayak jaring-jaring gitu. Iya. Nah, aku tiba-tiba tanpa ada koneksi, tanpa ada orang dalam, tiba-tiba di waktu ini masih di Bukalapak juga, tiba-tiba ada orang tuh mau beli banyak, langsung pesen 550 kilo polybag. Gokil. Dan itu tanpa iklan sama sekali. Tanpa iklan, ini benar-benar organik. Jadi 550 kilo plus paranetnya itu 18 atau 20 gulung paranet. Jadi bal gitu kan. Jadi kayak aku rasa ini beneran dan lain-lainnya. Nah, aku masih ingat waktu itu aja dari jualannya aku bisa dapat berapa juta. Terus tambahan lagi itu dari ekspedisi. Kan kargo ya, itu juga masih dapat cashback. Di tahun 2017 aku masih juga udah dapat cashback tuh. Jadi dari satu transaksi itu aku bisa dapat 5-7 juta tuh Pak. Wow. Tanpa orang dalam, tanpa iklan. Tanpa iklan ya. Iya. Gokil. Oke, nextnya nih, kita ini 2017, kilas 2017, kita lihat lagi ke sini. Ini udah mulai produksi produk sendiri ini yang ini. Ini legging ya, jualan legging yang ini. Legging, tapi juga ngambil juga, tapi tinggal aku kemas aja. Tapi balik lagi, aku nggak. Secara brand udah ada brandnya ini. Maksudnya kamu develop brand sendiri atau emang brand orang lain yang kamu ambil? Ini langsung jualan aja. Siap. Langsung jualan aja, tapi tetap itu fotonya. Fotonya, iya. Jadi memang diferensiasinya adalah foto real nih gitu ya. Iya. Karena dulu itu guys, kalau kita fotonya sama, itu tuh peluang kita untuk dapetin customer itu kecil banget. Iya, betul. Tapi kalau kita berani be difference, itu tuh orang pasti akan ngambil kita. Apalagi kalau kita ratingnya udah bagus, terus kita tuh balasnya cepet dan lain-lainnya. Pas respon gitu ya? Iya, itu tuh oke banget. Dan ini penjualannya gede banget tuh waktu dulu. Tetap 2017 yang ini? Ini 2017. Tetap 2017. Ini dia di legging ya. Nextnya lagi. Ini nih Ranger Camp ya, Maret 2019 nih. Jadi dari 2017 produk jualan sampai akhirnya ketemu komunitas Bukalapak yang emang bikin acara Ranger gitu ya. Bisa cerita nggak sih Ranger Camp itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin Rangers, aku tuh udah Ranger itu dari 2018 sebenarnya. Ranger itu adalah kayak leader di masing-masing kota untuk membantu para salesnya di kota tersebut. Jadi kita kayak perpanjangan tangannya dari Bukalapak, dari komunitas Bukalapak untuk menyampaikannya. Itu tuh biar informasi lebih cepat gitu guys. Terus habis itu kita kalau sebagai ranger pasti akan dapat fasilitas, benefitnya lah ya. Kita nggak digaji, tapi kita dapat contoh nih
ada badge Ranger-nya. Berarti kalau sekarang tuh jauh lebih terpercaya. Terus kita bisa dulu tuh ganti judul. Kan kalau judul kan kita mau cari yang terlaris ya. Itu kan kita harus riset ya. Itu bisa. Terus kita juga dapat kadang promote push, dapat push itu kayak features gitu ya, features yang emang aku bagusnya itu tuh dari community ini adalah kita itu dibantu support, atau benefitnya itu untuk membantu meningkatkan penjualan dan SDM kita. Itu yang membuat aku oke banget. Dan di sini aku pas waktu itu 2019 ini ketemu dengan semua para ranger seluruh Indonesia. Kita di situ lagi ranger camp ketemu. Nah di sini aku bisa berjejaring banyak bersama ranger-ranger kota lain. Di situ kita jadi tahu ya kota ini UMKM-nya atau sahamnya kayak gimana. Akhirnya timbul nih berjejaring, kita berkolaborasi untuk dibentuk secara individual dan secara komunitas. Ya. Ini 2 hari, 15 sampai 17 gitu ya. Kayak bootcamp berarti modelnya. Iya, kayak bootcamp. Ya? Di sini diajarin banyak tuh, ada public speaking, manajemen keuangan, terus cara leadership dan lain-lainnya. Jadi emang secara komunitas Bukalapak ini lebih banyak ngasih edukasi, pelatihan, pengembangan diri gitu, lebih ke situ ya? Iya, waktu aku jadi ranger dulu itu yang aku dapetin. Dan aku kayak terima kasih banget sih ke community Bukalapak ini karena dari sini aku bisa bertumbuh pesat banget. Aku bisa menjadi mempunyai Kisah sukses? Bukan kisah sukses, tapi aku bisa bertumbuh menjadi manusia lebih baik. Aku mempunyai kesempatan yang luar biasa di sini. Oke, ini dari Ranger Camp 2019. Kita maju ke foto berikutnya. Ini sebenarnya ini 2017 sebenarnya. Jadi waktu itu ada namanya flash deal. Kamu pernah dengar flash deal? Iya, kayak sekarang tuh flash sale gitu ya. Iya, sekarang flash sale. Jadi waktu itu kan masih inget kan tadi aku cuma mungkin sehari 1 atau 5 gitu ya. Habis itu aku ikutan namanya flash deal karena flash deal itu tuh bisa turun itu cuma di community. Bagusnya itu, kalau sekarang kan siapapun bisa berkesempatan mau flash sale dan apapun. Kalau ini, kamu nggak akan bisa ikutan flash deal kalau kamu nggak tergabung community. Itu bagusnya sih. Nah, aku tuh akhirnya kan masih anak newbie banget. Nah, itu aku diajarin caranya ikutan flash deal. Ini adalah penjualanku sehari. Jadi ini bisa dilihat tuh di situ tuh ada satu hari 417, ada 375, ada yang sudah 98. Terus kayak ngerasa nggak sih? Kayak biasanya kita ada notifikasi dari gebetan atau ayah gitu ya. Ini ngerasa kayak centong ding. Itu HP kamu nggak selesai bunyi. Dan waktu itu aku masih ingat, aku masih jadi ahli gizi. Aku masih kerja di rumah sakit. Jadi kan pagi-pagi itu kan masih live briefing. Suaranya kan aku getarin kayak Dev, apa itu? Orderan buah. Dapat berapa? 500 nih gitu kan. Tapi memang flash deal itu cuma sehari itu. Nggak 1 hari. Dia kita tuh cuma dalam waktu 5 menit aja udah bisa terjual 200, 500 itu very easy banget. Terus ini adalah produk-produk yang aku jual kan. Jadi kalau kalian bingung produk kayak itu seperti aku bilang tadi, jual apapun yang ada di sekitar kamu. Ini atau sikat cuci ya kan, habis itu panggangan, lap, terus rinso. Aku juga jualan kayak produk-produk Unilever, itu tuh aku jual juga. Emang sistem bundling. Kalau sekarang tuh ada yang biasanya kan rinso cair 90 piece cuma berapa, itu aku udah lakuin dari dulu guys. Berarti ini kamu lebih banyak bikin package gitu ya? Iya, kalau yang di sini pas flash deal emang lebih enak yang bundling. Kalau bundling itu orang jauh lebih seneng ya. Contoh nih, isi 5 piece cuma 30.000. Nah, 30.000 ini adalah kalau di flash deal itu harganya menjadi 1.000-an. Atau kalau itu 5.000.
Terus yang 25 dari siapa? Ya kan? Ya itu ada subsidi waktu itu dari marketplace-nya, dari Bukalapak. Itu nggak tahu ya dapetnya dari mana, mungkin dari investor sama ekspedisi lah ya. Pokoknya uang yang masuk di aku tetap 30.000, tetap 30.000. Jadi aku seneng banget di flash sale ini gitu ya. Iya, aku langsung bayangin deh, kita yang biasanya orderan sedikit, di situ aku ngerasa manajemen untuk karyawan dan lain-lainnya itu tuh terbentuk banget di sini. Dalam satu hari kita harus yang biasanya 10 atau 5 tadi langsung 500 atau 1000. Kalau kita hari itu ikutan flash sale-nya banyak gitu kan. Itu tuh aku terjun sendiri untuk packing guys. Jadi kayak langsung buka lapak set. Jangan ganggu, set gitu. Jadi pagi aku masih kerja di rumah sakit, pulangnya kan habisnya langsung. Iya, dan itu hampir tiap hari. Terus habis itu kayak capek ya. Karena memang ternyata kalau kita flash sale atau flash sale kayak gini kelihatannya banyak ya kan, tapi kan keuntungan menipis juga ya. Menipis, terus operasional tinggi banget, terus kita harus hire karyawan lebih banyak gitu. Ini part 2 itu berarti emang apa dalam satu hari emang ada banyak. Gitu ya orderan gitu iya, ya? Aku pernah 1000 orderan. Oh iya. Biasa gitu. Oke, 2017 ya? 2017 aku udah masih ngerasain itu. Tante Devita masih tetap jadi seorang nutritionist dan juga ya, Tante Devita mulai. ada di sini gitu ya? Iya, udah panggilan udah tante udahan itu. Di sini. Oke, karena ekspertisnya tadi gitu ya? Yep. Oke. Di sini Tante Devita mulai ngerasa dapat hoki nggak sih di sini di part ini gitu? Iya, aku ngerasa kayak jualan semudah itu ya. Tapi aku di situ juga nggak mau lengah. Di situ aku juga belajar gimana caranya manajemen keuangan, manajemen people, gimana caranya kita cepat bertumbuh, growth. Jadi kalau teman-temanku yang lainnya waktu itu aku masih ingat mereka belum berani untuk karyawan. Aku udah karyawan langsung karena aku tahu ini kayak gini karena aku harus growth dan aku harus big, harus besar. Kalau aku mau besar nggak mungkin aku sendirian. Terus kalau ditanya emang nggak takut bayar karyawan dan lain-lainnya, ya pasti kita semua ada perhitungannya. Makanya kita harus belajar tentang manajemen keuangan gitu. Nah itu satu hal yang aku kagumi dari dirimu adalah berani. Yang nggak sih kayak kan gini, nge-hire karyawan tuh sesuatu hal yang sulit. Ya nggak sih, delegasi, kepercayaan, tanggung jawab. Itu banyak banget. Maksudnya kalau sendiri kan ya udah ribet sendiri. Ketika ada karyawan kan jadi ribetnya jadi lebih banyak gitu ya, ngurusin orang masalahnya. Dan kayak kenapa waktu itu udah mau yaudah gue hire karyawan gitu. Itu apa yang men-trigger supaya maksudnya nambah karyawan banyak gitu ya di bisnis ini, lebih ke apa sebenarnya alasannya? Apakah karena memang mau ngebagi waktunya lebih, maksudnya kan ada orang tuh kalau udah dapat orderan banyak ya udah dia resign dari tempat kerja dia akan fokus di situ. Nah kalau jadi kan udah kayak ya udah develop tim gitu kan. Itu bisa diceritain gimana? Jadi kalau waktu dulu tuh emang aku dari 2016 tuh sebenarnya aku pernah main psikolog ya. Ya di situ tuh aku basicnya adalah perfeksionis. Jadi aku tuh kayak nggak bisa, dan aku tuh emang nggak bisa tidur. Nah karena saat aku itu malam itu tuh pasti pas saat tidur aja nih kita tuh di sini overthinking. Nah karena si perfeksionisnya itu aku harus ini, harus ambil dan lain-lainnya. Nah waktu itu kayak bener-bener aku kayak burn out banget. Aku ke psikologku bilang kayak gini, Mbak Devita aku tahu kok kamu orangnya perfeksionis, tapi nggak perlu jadi 100 kok, 98 boleh kan? Boleh dong kasih kepercayaan 2% aja untuk ke orang lain, mencoba untuk percaya lagi, karena memang aku punya trust issue untuk percaya ke orang ya. Coba untuk percaya ke orang, gagal yang pasti, tapi jangan berekspektasi tinggi dulu. Belajar, ajarin dia, karena untuk bisa menjadi ke kamu, kalau kamu kan bisa tek karena mungkin daya tangkap kamu cepat, tapi orang lain daya tangkapnya berbeda. Silakan kamu belajar untuk itu. Jadi aku ada terapi untuk belajar memberikan kepercayaan ke orang.
Di situ tapi aku sudah menentukan aku hire karyawan dan kita tahu memang secara SDM di kota kecil beda di Jakarta ya. Jakarta enak banget kamu mau mencari qualified kayak gimana pun ada. Kalau di kota kecil aku harus ngajarin dari nol, gimana caranya dia berkomunikasi, gimana daya tangkapnya, itu aku ajarin. Waktu dulu tuh ngajarinnya itu tuh bener-bener sampai 3 kali. Pokoknya aku punya cara untuk ngajarin orang itu. Pertama, dia harus melihat dulu apa yang aku kerjain. Habis itu dia melakukannya, tapi aku ada di sampingnya. Yang ketiga, dia lakuin sendiri. Salah nggak apa-apa. Nah, tapi aku bilang ke karyawanku semuanya, kamu ngelakuin kesalahan nggak apa-apa. Karena aku tahu semua orang punya kesalahan, tapi dari salah itu kamu ngerasain nih, aku nextnya nggak akan bisa kayak gini. Tapi sebelumnya pas aku kasih tahu, jangan melakukan hal ini. Tapi ya itu, keberanian kita untuk do something, untuk take action, itu yang akan menentukan kita nextnya kayak gimana. Oke. Bagus banget ya ini, bicara kepercayaan emang begitu ya. Maksudnya kalau kita punya trust issue dan masih terbelenggu dengan trust issue itu, kita nggak pernah bisa berkolaborasi dengan orang lain tentunya. Betul. Gitu ya sih. Padahal kan emang sebagai makhluk sosial ya, kita juga emang butuh bersosialisasi gitu ya, bersosialisasi, butuh memberikan kepercayaan ke orang lain gitu kan, dan ya jadi berarti bareng di situ gitu ya. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin next lagi di berat banget ya gitu ya. Oke. Ini apa nih? Ini jualan apa sih? Ini kok banyak banget macam-macamnya? Oke, jadi kalau tadi itu kan macamnya adalah kayak perabotan rumah tangga, atau pertanian, atau fashion yang harganya murah-murah. Di situ kan aku tadi ngerasa kayak capek dan lain-lainnya. Nah, capek pergi gitu. Iya. Nah, tahun 2019 karena aku tahun 2016 tadi kelas balik kan aku pernah belajar Facebook Ads ya, tapi belum yang expert dan lainnya. Di tahun 2019 aku belajar nih gimana caranya Facebook Ads secara yang benar-benar expert. Aku belajar ke praktisi. Jadi aku tuh belajarnya tuh ada 2 caranya. Aku otodidak dulu, habis itu aku akan belajar ke praktisi gimana caranya aku harus benar-benar tahu. Habis itu aku akan mengcombine 2 itu untuk menjadi formula aku sendiri. Nah waktu itu dulu tuh aku juga bersama teman-teman di sana di Blitar itu kita belajar bareng. Awalnya tuh pusing banget, coy. Dulu Facebook Ads aku 2016 itu mungkin yang masih ini objektifnya masih traffic. Di sini kita harus ngomongin pixel, menautkannya udah pusing, pixel itu apa sih, makanan apa ya kan, terus bikin landing page, terus kita nyari produk yang oke dan lain-lainnya. Tapi di situ ada motivasi aku kenapa aku harus begini, karena aku pengen orderanku tuh nggak terlalu sebanyak kemarin, tapi cuannya lebih gede. Dan barang-barangnya lebih cuan berarti. Lebih cuan. Kalau di sini kalau di Facebook Ads minimal kita dapat 100.000. Iya. Keuntungannya doang. Sampai kurangin biaya iklan. Iya, itu harus ya. Nah, di situ dulu itu kalau aku sama teman-temanku atau mungkin kamu biasanya kan jadi Superman ya, kita melakukan semuanya sendiri. Awalnya kayak gitu. Tapi aku ngerasa, wah aku punya tahu teknik kali. Itu tuh udah muncul deh, aku punya teknik kali. Kalau aku sendiri dengan budget iklan katakanlah 100.000 bisa dapat 3 atau 5 orderan dalam 1 hari. Kalau aku punya 20 anak berarti aku bisa 100 orderan per hari. Jadi berarti aku cuma butuh uang 2 juta sehari untuk dapetin 100 orderan. Dan ternyata mudah. Tapi di situ aku ada caranya juga. Aku harus meng-hire CSO. Kalau dulu tuh kan ada namanya bla 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 marketer gitu ya. Itu tuh di sebuah desa gitu ya. Aku nggak mau ngambil di situ karena aku tidak mempunyai variabel terkontrol untuk di situ. Nah di sini aku akan ngajarin orang untuk gimana caranya menjadi CS yang baik, tapi ada kualifikasinya. Yang kamu emang bikin standarnya sendiri. Iya, standar gitu ya? Aku adalah mencari anak kuliahan. Kenapa anak kuliahan? Jadi kalau anak kuliahan itu secara SDM udah oke. Terus aplikasinya dia ke anak commission. Terus cara komunikasinya pasti oke. Terus untuk dealing atau teknik closingnya kita ajarin pasti akan iya.
Dan biasanya kalau anak-anak kuliahan dia pengen, ya udah aku pengen kopi Starbucks tiap hari ya. Kalau mau setiap hari harus closing segini ya. Iya, dan dia emang benar-benar bagus. Dan kenapa aku langsung ambil banyak? Karena kita juga selain technically ada namanya technical work. Oke. Jadi aku 2019 tuh gini. Kalau contoh nih, kita 20 anak nih ya. Dia bisa dengan technically kalau satu anak 5, kalau 20 kan 100 orderan nih. Tapi ada peluang juga satu CS ini jelek. Tapi satu CS ini bagus. Bisa jadi yang satu CS ini cuma sehari dapetnya 3, tapi yang satu CS ini bisa dapetnya 10 nih. Karena dia technical follow-up-nya bagus, retargetingnya oke, closing-nya oke. Itu adalah teknik yang menurutku aku udah dapatkan kali dan peluang. Jadi kalau kita sebenarnya nargetin cuma 100, dengan cara itu tadi sehari bisa dapat 165, 200 orderan, itu mudah banget. Jadi supplier tuh semuanya senang. Senang banget. Tapi tiap hari, karena aku juga ini ya, aku juga nggak mau stok. Aku bukan tipikal orang yang stok, aku nggak mau dead stock. Jadi kita semuanya bikin setelah ada orderan. PO berarti ya? Nggak perlu PO karena sehari jadi. Oh gitu, oke. Ya itu, karena aku mencari supplier yang aku nggak mau menaruh satu keranjang satu telur di satu keranjang. Jadi supplier aku akan beberapa supplier. Karena aku tahu kalau satu supplier ini yang aku macet gitu ya. Atau dia cuma bisa 50 aja. Karena aku bergantung dia, tiba-tiba dia naikin. Nah, aku perlunya cepet nih. Jadi kalau mau cepet, aku akan ngebagi. Kayak gitu. Biar satu hari bisa dan semua happy. Oke, ini ya Tante Devita berhasil menjual ribuan pieces dalam satu hari gitu ya? Oh bukan ribuan ini, ratusan. Tapi keuntungannya berlipat-lipat. Kalau ribuan ya tadi ya. Oke, siap. Next lagi, kita lihat. Ini ada kolam renang nih gitu ya. Apa nih? Apa cerita di balik kolam renang ini nih? Apa yang membuat sering poin mungkin di dirimu gitu ya? Iya. Jadi ada fase apa di sini? Jadi kalau kita ngomongin kolam renang atau bathtub, itu adalah tempat meditasi aku deh. Jadi aku merenung atau di luar Rio, aku perlu ketenangan dengan aku berenang atau berendam dan lain-lainnya. Itu adalah hal meditasi yang aku lakuin sampai sekarang. Terus kalau turning point-nya, kalau ini adalah foto yang aku ambil, aku masih ingat itu di tahun 2022 tanggal 2 Februari. Tapi ada turning point, ada dua hal sih di sini. Di tahun 2020 kita tahu COVID, itu tuh aku juga pasti sama-sama kita ngalamin. Kehit lah gitu ya. Ya, bayangin dengan tadi penjualan banyak banget, karyawanku tuh udah banyak waktu itu 15 orang deh karyawanku yang in kantor in house ya. Belum yang CSO. CSO ku 20 waktu itu. Jadi total udah ada banyak. Jadi yang in house itu ngurusin orderan, packing, terus penjualan, catat gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, waktu itu lockdown di mana-mana. Barang kita balik semua karena memang sekarang itu kebanyakan COD ya. Iya, benar-benar. Wah, udah nggak bisa COD itu kan. Di situ COD masihan 2020. Terus kita nggak bisa ngaruh karena lockdown di mana-mana. Kurir balik semua barang-barangnya. Di situ udah turning point. Kalau kemarin ngerasain, wah happy banget nih jualan, laki banget gue. Terus habis itu dirasa kayak, aduh, aku babak belur karena biaya iklan aku harus bayar. Itu udah berapa puluh juta. Terus biaya ini barang-barang packing kan karena memang pas waktu COVID itu supplierku itu akhirnya dia tidak mau dikembalikan barangnya. Akhirnya barang yang ribuan itu menjadi asetku. Aku tetap harus bayar. Terus habis itu ATS. Jadi kalau kita COD, kita kan ngirim barang ya kan. Contoh nih, aku dari Blitar ke Papua, itu kan biaya kirimnya udah 100.000. Itu 100.000 kita harus bayar plus ongkos baliknya, itu kan 50%-nya plus ATS fee-nya. Jadi udah duel banget nih. Terus habis itu aku merasa kayak ya udah deh, aku nggak
nggak hoki di sini. Tapi waktu itu akhirnya aku bisa nutupin semuanya. Aku masih ada uang di kantong itu, masih cukup lah buat hidup saat pandemi. Tapi aku tidak bisa melangsungkan usahaku karena mau nggak mau aku harus merumahkan semua karyawanku. Padahal sebelumnya kita sudah ngasih kan zaman COVID semuanya bawain hand sanitizer, vitamin dan lain-lain, semua karyawan tahu kasih. Nggak terkecuali. Hari ini aku kasih, besok stop. Karena aku merasa kalau aku 1 minggu aja aku bukannya nggak bisa nutup, aku udah minus waktu itu. Jadi itu business wise ya. Ya udah mau nggak mau, ya udah akhirnya aku tutup. Tapi nggak lama kemudian, waktu itu 3 hari kemudian ada namanya kan masker susah ya waktu itu ya. Aku untungnya ada teman, jadi waktu itu emang saat kita di posisi bawah kita pernah ngerasa kayak Tuhan tuh jahat banget ke kita dan lain-lainnya. Enggak guys, Tuhan tuh selalu ada buat kita dan dia tuh pasti ngasih rencana itu tanpa yang kita duga. Waktu itu ya aku dalam pas COVID tuh mendapatkan 2 keajaiban. Saat aku benar-benar merenung sendiri, aku tidak sama teman-temanku lagi, aku benar-benar sendiri. Kalau teman-temanku juga ternyata yang aku kira temen itu tuh menusuk aku dari belakang. Di situ aku ada temanku kuliah, dia tinggal di Tulungagung, dia punya konveksi. Emang kita berpartner memang lama. Dia bilang kayak gini, Dev, kan dia dengar ya cerita aku bangkrut itu cepet banget, gitu kan? Itu dia bilang gini, Dev, ayo bangkit. Aku nggak bisa bantu kamu dalam bentuk uang, tapi aku ada barang, ini banyak banget. Itu waktu itu adalah spoon bun dia di gudang banyak banget. Yuk kita coba peruntungan untuk bikin masker. Waktu dulu masih ingat kan masker 1 piece-nya 15.000, ya kan masker kain, spoon bun 15.000. Aku bisa cuma ngejual 2.500. Itu ke end user. Dari dia 1.500, berarti aku masih dapat keuntungan 1.000. Aku coba, itu pertama kali aku jualan di sosmed aku. Ya cuma itu doang. Setelah itu nggak jualan. Itu aku jualan kayak siapapun. Aku bukan menjual masker medis. Aku ini menjual masker kain. Ini for humanity. Yang mungkin di yang lainnya harga 15. Ini aku cuma ngejual 2.500. Kalau ada yang butuh atau apa, silahkan kontak aku. Oh nggak, 1 hari banyak banget. Aku ngerasa, itu masih kayak jawaban tuh bener-bener ada. Ada orang tuh pesen untuk sampel aja 500 lusin. Iya, 500 lusin itu langsung cash ya guys ya, bukan tempo, bukan COD. Terus orang yang lain, oke aku 20 lusin, aku 1.000 dan lain-lainnya. Bahkan kayak dari traktor itu secara rutin itu beli juga. Itu aku merasa wah gila banget. Terus tiba-tiba ada uang masuk, aku masih ingat nilainya 57 juta guys. Tapi aku selama 1 minggu nggak apa-apain. Di situ dari salah satu ekspedisi, aku kan takut ya, ya kan? Ya kalau mana aku habis dipentung ya. Ini ada uang 57 juta, ini buat apa? Gitu. Itu keajaiban yang kedua. Terus akhirnya aku tanya nih ke mereka, ini apa ya? Tahu nggak apa? Apa tuh? Ternyata aku, ya itulah, Tuhan tuh emang nggak tidur. Aku nggak menyangka-nyangka, padahal dulu tuh aku nggak ingat kalau aku itu dimasukkan program cashbacknya mereka. Jadi ternyata saat kita open dashboard, kita tuh dapat cashback. Nah, cashbacknya itu ternyata cuma 5%. Tapi 5%-nya 57 juta, loh, masih lumayan banget kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa, wah ini aku bisa nafas banget, bisa untuk perputaran dan lain-lainnya. Jadi di situ tuh memang ya saat kita di pas gedung itu mungkin kita nggak ada yang mau nolong kita. Yang ada itu cuma keluarga kita. Dia kan tetap pasang badan ke kita. Terus habis itu teman-teman yang benar-benar baik, benar-benar the real teman akan datang membantu kita. No matter what, dia akan datang. Dan mereka pasti akan bantu kita. Dan nggak ada tuh namanya bunga berbunga. Yang membantu tulus lah gitu ya. Benar-benar tulus, karena dia tahu kita orang yang gimana.
Terus balik lagi kalau yang ini, setelah 2020 aku bisa hidup dengan nyaman lagi dan lain-lainnya. That is good. 2021 aku gila banget, so crazy. Aku make money a lot. Ya, tapi di tahun 2022 meskipun aku udah ngalamin ini harus berhati-hati selama 6 bulan aman dan lain-lainnya, tapi di tahun 2022 di Januari aku mulai barbar. Ya mungkin ya ini adalah peringatan ya bahwa kita tuh harus tahu manajemen risiko. Kita harus nggak boleh barbar. Semuanya harus penuh perhitungan. Kita udah ngelakuin itu tapi masih ada karena memang waktu itu di tahun 2022 algoritma kita nggak akan bisa nggak tahu itu karena memang penyedia layanannya membuat algoritma. Jadi yang awalnya kita waktu itu karyawanku 64 ya yang awalnya dulu ya berproses ya kan itu kan sekarang 64 waktu itu kalau nggak mau kita shutdown. Dan waktu itu emang aku mempunyai hutang banyak banget karena kerugianku cukup gede banget. Dan di sini adalah tempat aku merenung. Kalau kalian ya tempatnya merenung kalau bagus banget dan nenek enggak guys. Waktu itu memang aku mempunyai mantan yang cukup membantu aku karena dia tahu mungkin kalau waktu itu dia membantu aku secara finansial aman, tapi dia tahu aku tipikal orang nggak mau dibantu dengan cara itu. Yang dia lakuin adalah saat aku drop atau depresi, memang aku akan diam dan di sini akan mikir apa problemnya, apa solve-nya, gimana caranya. Kamu pasti juga ngalamin kayak gitu kan, maksudnya kalau kita sebagai owner itu kan mikirnya adalah gimana problem solving dan lain-lainnya. Itu yang harus kita lakuin. Waktu itu aku muter-muter di mall, di mall gitu. Terus dia tahu akhirnya kamu jangan kayak gitu di mall, nanti malah yang ada apa dan lain-lainnya. Akhirnya aku merenung di sini di kolam ini karena dia tahu terapi aku adalah berenang. Dan karena dia tahu aku nggak mau dibantu secara itu, dia meminta dengan sangat waktu itu. Oke, kalau kamu nggak mau dibantu secara finansial, boleh ya, karena kamu memang butuh pertolongan. Dia memberikan, dia ngambil psikologku di Kediri ya waktu itu. Dia bawain psikologku ke sini karena memang untuk mental healthku aku butuh itu. Setelah aku mungkin agak lebih bisa relief ya kan, ada FinPlan. Jadi ada financial planner, gimana caranya dalam waktu tertentu aku bisa menutupi itu semua. Tapi di situ memang setelah 2022 aku tuh nggak ada malunya. Serius, karena kayak bukan gak ada malunya, memang aku lagi minus waktu itu. Tapi dalam waktu 6 bulan 90% harus selesai. Dan iya, 90% udah selesai di 6 bulan itu. Di film plan gue tuh bilangnya kayak gini, kamu memang brand owner, tapi kamu biasanya adalah pelit orang. Tapi kamu harus mau nggak mau sekarang tuh kamu harus mencari income atau revenue stream yang ada harian, mingguan, bulanan, per 3 bulan dan 1 tahun. Dan itu di list. Malam itu aku nge-list banyak dan ini harus gini. Dan waktu itu sebagai pembicara atau narasumber nggak masuk. Kamu berarti nggak ada cita-cita untuk jadi pembicara tuh nggak ada di situ? Nggak ada, karena kalau meskipun dari tahun 2017 itu memang udah kebiasaan menjadi narasumber, tapi itu kayak udah dari hati, nggak ada secara komersial. Iya, meskipun 2020 sampai 2022 aku dibayar juga ya untuk webinar dan lain-lainnya. Dia udah buat webinar aja, tapi nggak yang kayak gini gitu, offline hampir setiap hari gitu ya. Di sini tuh aku kayak ngerasa aku skill apa yang bisa untuk mendapatkan income. Waktu itu aku mau untuk bikin landing page, terus
gimana caranya aku mau menjadi karyawannya orang. Oke. Ya, tapi untungnya aku bisa mendapatkan pekerjaan yang aku bisa fleksibel. Jadi kan teman-teman sekarang kalau kalian melihat ini, please kalian buka aja website yang menerima kalian freelance dan lain-lainnya, karena itu gila banget. Aku bisa mendapatkan hal-hal itu juga dari situ, dan kita dibayarnya gede banget. Apalagi kalau kita sudah punya skill ya. Emang skill itu penting banget, apalagi kalau kita sudah tahu caranya dan lain-lainnya. Karena dalam digital apalagi nggak semua orang bisa mempunyai skill kayak gitu. Iya, betul. Tuh, itu sih yang aku lakuin di situ. Dan di sini di saat posisi itu ya aku harus take action. Sedih cuma malam itu, besok aku kerja. Oke. Jadi ada turning point-nya kamu ketika jatuh banget dan di sini mulai ketemu titik terang. Ya, di sini di tahun ini ya, di sini gitu. Oke. Di apa? Di kolam renang mana ini? Kolam renang. Ini di Malang Di Malang ya, di oke, Malang di Malang. ini. Jadi di Malang, dan di situ ya seperti aku bilang tadi, aku nggak ada keinginan untuk menjadi narasumber, tapi itulah Tuhan itu kayak ngasih jalannya sendiri. Itu tuh bulan apa ya, Juni atau Agustus kalau nggak salah. Aku tuh ketemu salah satu UMKM di Blitar. Karena aku udah sering banget tuh ngajarin kayak UMKM di luar kota atau seller dan lain-lainnya. Nah, di situ tuh aku tanyain gimana Bu jualannya dan lain-lainnya. Oh Mbak nggak bisa. Itu bahasa bilang nggak tahu nih, dia bisa gitu kan, nggak bisa gimana gitu ya. Dan bukannya dari pemerintah juga literasi digital udah gede-gede banget. Karena aku udah bener-bener nggak megang di Blitar itu dari tahun 2018 lah. Aku ngajar-ngajarin 2018 atau 2019 awal deh. Saat itu aku bener-bener di luar kota, webinar atau offline kayak gitu kan. Ya gini-gini aja. Terus punya sosmed Bu, gitu kan? Nggak ada. Marketplace gak ada. Wah, gila ya. Maksudnya di zaman sekarang nggak ada kayak gini. Dia UMKM produknya oke banget nih. Terus ada juga ketemu anak muda di Blitar, dia juga nggak tahu jualan online tuh apa. Itu hatiku langsung tergerak. Aku dulu tuh bisa ada itu, karena emang di tahun 2022 komunitas Bukalapak sudah nggak ada, karena dulu pas COVID itu kan udah stop ya. Terus aku tergerak, aku harus ngebantu UMKM dan anak muda di Blitar nih gitu kan. Tapi how gitu kan? kan aku tadi awalnya based on community ya kan. Jadi nggak ada community-nya. Nah, ya mau nggak mau kita emang harus kolaborasi. Waktu itu aku datang ke salah satu dinas, kayak ya aku kasih tahu aku bisa ini dan lain-lainnya. Boleh nggak aku membantu orang? Dari situ ya sampai sekarang. Berarti ini yang ini nextnya setelah ini coba dilihat kayak gambar setelahnya, baru ke sini mulailah secara resmi gitu ya, mulai sebagai pembicara digital marketing expert gitu ya. Oke. Ini di tahun 2000 ini baru lah ya, ini baru nih. Okay, kalau yang 2022 itu tuh kan aku dulu tuh contoh kayak offline itu bener-bener ya udah nggak usah dibayar. Aku pun awalnya nggak usah, karena aku bener-bener pengen berbagi gitu. Dan ini guys, ini jujur ya, aku tuh kalau setelah ngajar itu aku mendapatkan hal yang membuatku nggak aku dapetin selama ini. Kamu pernah ngerasa hampa, kosong, lonely gitu. Terus kayak contoh kita kan terbiasa di back end ya. Oh pencapaian jualan, tapi ada something apa ya, puzzle yang kayak kita tuh hilang, seneng gak sih? Nah saat aku ngajarin orang, di saat meskipun small stepnya dia bisa dikit aja dan dia kayak
tahu nggak sih, aku pernah ngajarin ibu-ibu dan bapak-bapak. Gitu ya, kita tahu lah umur baby boomers gitu ya. Kita ajarin bikin video aja. Mereka tuh senengnya luar biasa. Dan dia tuh kayak nggaplok kita, kayak merangkul kita, aku bisa dan lain-lainnya. Itu tuh kayak ngerasa kayak aku amazed dengan aku langsung merinding banget. Kayak aku bisa memberikan value untuk kayak ke orang ya mungkin kalau bagi kita bikin video gampang banget, tapi untuk baby boomers itu susah banget, apalagi UMKM ya. Mungkin diajarin anaknya, tapi kita tahu lah yang ngajarin anaknya pasti anaknya masa kayak gini nggak bisa. Nah kadang-kadang orang tua juga gitu sih. Dan di sini aku memang ngajarin bener-bener dari nol. Dan karena waktu itu dari dinas ataupun orang yang hire aku bilangnya nggak bisa, kita harus membayar kamu sebagai narasumber. Nah dari situ aku gini, karena aku dibayar sebagai narasumber, aku nggak mau biasa aja, aku harus do something dan ngasih yang terbaik. Jadi kalau yang narasumber yang lain biasanya cuma datang sendiri, ya kan, ngasih PPT, cuma ngomong doang kebanyakan. Aku enggak. Aku akan datang dengan ada tim, ada videografer aku, ada tukang fotografer aku juga. Terus kita tuh pasti ada materi dan aku juga bawa pendamping. Kenapa aku bawa pendamping? Karena aku tuh mau meskipun 2 jam sama Tante Devita, kamu pulang membawa sesuatu. Aku nggak mau cuma ngomong doang. Kita harus praktek di sini. Itu yang aku mulai lakukan di 2022 karena aku dibayar nih di sini. Kamu nggak boleh cuma dapetin dikit doang dari aku. Aku akan all out. Aku akan bawa nih, contoh nih, di situ ada pelatihan ada 25 orang. Aku akan bawa 4 atau 5 pendamping. Jadi akan ya kan, small kayak gitu. Mulai dari dia tuh bikin akun, gimana caranya foto produknya, terus habis itu uploadnya, researchnya, promosinya, vouchernya, dan yang paling happening banget sekarang adalah live shopping. Iya, betul. Dan kita ajarin. Ada orang yang malu ya, aduh mbak, aku malu, gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita coba, aku dampingin. Terus atau ya biasanya kan banyak yang kayak gitu, ada banyak bacot. Saat di depan ngumpul, ada bener. Dia langsung blank gitu. Terus yang biasanya kayak, aku bisa dan lain di depan cuma, aduh dia ngaca. Karena kan kalau kita live shopping kan lihat wajah kita sendiri, akhirnya dia blank. Itu sering banget. Tapi di situ aku bilang, nggak apa-apa. Aku selalu bilang kalau contoh mau live shopping kamu, nggak apa-apa. Kan semuanya mempunyai pengalaman pertama ya. Kayak bapak ibu dulu punya malam pertama juga masih gatel-gatel kan, gitu ya. Ini juga anggap aja kayak gitu bapak ibu, gitu kan. Ini live shopping kita pertama. Kalaupun bapak ibu ini salah, nggak apa-apa. Kan nanti ada live shopping kedua dan ketiga. Dan malam itu pun ataupun pas pelatihan 1 gitu ya, dia akan balik lagi. Dia mulai ngerasa kecanduan karena ngerasa aku memang ini ya, visi aku adalah learning with happiness. Learning with happiness itu adalah aku ingin mereka tuh belajar sama aku itu tetap happy, bukan yang capek ngantuk dan lainnya. Ini for information ya, aku tuh banyak loh jadwal aku yang malam hari. Wow, Iya, dan sering banget kita selesainya di jam 1 malam setengah 2. Biasanya kan jam 10 udah close ya. Nah, ini itu tuh para audiensnya itu nggak ada yang pulang. Malam ya, entah cewek atau cowok nggak ada yang pulang. Terus kan panitia udah malam kayak gitu kan. Udah lanjut gitu. Ini beneran ini yang kita butuhin kayak gitu. Nah itu sih yang kalau di mereka kayak gitu bukannya aku aduh, aku malah seneng. Ayo apa lagi dan lain-lainnya. Dan tim aku juga aku bilangin gak boleh kamu kayak merasa capek dan lain-lain karena kita itu ngejarin orang itu dari hati ya, bukan dari yang lain. Itu secret sauce-nya kamu berarti ya, dari hati yang akhirnya ya udah gitu. Rezekinya jadi lebih banyak akhirnya gitu. Iya benar. Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau kayak gini? Apapun yang kita lakukan dari hati itu resultnya berbeda banget. Betul. Dan ketulusan itu yang penting banget.
ketulusan ya. Benar banget ya. Oke, ini di 2024 ya gitu ya. Oke, nextnya ada foto lainnya? Nggak ada, oke, siap. Nah, ini terakhir berarti di sini. Ini adalah satu momen yang akhirnya menjadikan dirimu seperti sekarang. Atau Devita sekarang yang dikenal semua orang sebagai mentor expert di digital marketing, talent coach gitu ya mungkin. Itu nggak sih? Atau banyak banget ya, banyak banget gitu ya. Nah, jadi di sini kamu benar-benar memulai ngebangun personal branding kamu tuh sebagai seorang digital marketing expert yang emang secara jam terbang udah sangat panjang gitu ya kayak gitu. Panjang banget ya gitu. Panjang banget. Gimana caramu ke manage waktu? Cuma kayak gimana sih kalau caranya kamu tuh kayak ya handling order sana sini. Kenapa bicara mungkin dari sana sini gitu ya undangannya. How to manage that kind of thing gitu. Oke, kuncinya adalah manajemen tim. Manajemen tim. Ya, kita memang ya itu tadi. Kalau kita sudah mulai percaya sama tim kita, itu memang jauh lebih enak ya. Mungkin kalau kita dulu masih Superman sendiri, pasti akan riuh di situ, riuh banget. Terus ada yang kedua adalah memang ya seperti aku bilang tadi, saat aku ketemu dengan audiens, apalagi offline, itu aku dapat energi yang kayak aku jauh lebih kuat, sehat. Mungkin contoh nih sebelum aku ngasih pelatihan tuh aku ngantuk atau aku capek gitu ya. Saat ketemu mereka itu beda banget. Semangatnya semangat gitu banget. Aduh, tau gak sih? Aku tuh pernah ada cerita nih di salah satu hotel ya kan. Suaraku tuh sampai ke lobbynya, sampai ini manajernya datang gitu, sorry ya jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu keras karena soalnya sampai lobby. Nah kita kan memang kan waktu itu live shopping ya, kan kalau live shopping memang harus rame kayak gitu ya. Terus ada juga kalau di mall itu sampai suaranya tuh menggema gitu. Tapi ya gimana? Aku tuh kalau sudah pas jadi pemateri, kalau offline tuh aku bener-bener all out. Di situ mau kita joget, kita tiktokan ya tiktokan aja. Seperti berarti tadi living with happiness, kalau kita melakukan dengan happy, itu akan indah banget sih. Terus kalau ngomongin manajemen waktu, ya kan, memang aku itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dulu aku bisa handle semuanya, sekarang bisa aja. Tapi kalau aku sendiri nggak akan mungkin aku bisa sebesar sekarang. Nggak bisa nge-reach sana sini lebih banyak. Jadi contohnya kalau aku sekarang lagi di sini, padahal besok aku ada taping apa atau aku misi di mana, aku ada tim sendiri untuk bikin PPT-nya. Tapi dari aku nih. Teman reference-nya, terus nanti isinya kayak gimana. Nanti aku tinggal nanti diisinya seperti ini ya. Nanti aku akan merevisi ke dia. Oh ini kurang ini dan lain-lainnya. Bahkan flyer pun ada beberapa emang yang dari kita. Terus setelah itu tuh kalau tim yang datang ke lapangan ya kan, itu kita ada sendiri. Jadi ada checklist dulu apa yang harus dibawa. Terus nanti yang dibawa disiapin apa aja, kan ada gamesnya, ada door prize-nya, atau kadang-kadang kita kasih kejutan tuh, kita kasih akustik, kita bawain tuh entertainment dan lain-lainnya. Itu emang serandom itu aku tuh kayak gitu kan. Itu terus ada juga tim yang memang untuk kita marketing sendiri ya, marketing dalam arti kita jualan, emang jualan online. Aku bisa jadi narasumber ini adalah based on praktisi, bukan karena aku cuma jual omongan doang. Emang aku tiap hari ada tim research juga nih. Tapi semuanya leadnya dari aku. Jadi kalau pagi itu tuh mungkin orang lain itu bangun pagi, meditasi, olahraga, aku enggak. Aku bangun biar nyawa ngumpul dulu. Hal yang pertama dibuka adalah WA. Itu udah pasti banyak banget. Jadi kalau kalian ngerasa belum aku balas, mungkin itu ketumpuk. Iya itu bener banget. Jadi aku mungkin lemahnya di situ. Karena semua masih ya di aku. Aku ada
tim admin sendiri atau manajer sendiri, tapi semuanya tetap pengennya ke aku larinya. Tapi ya itu karena aku kesibukannya full banget kayak gitu, kalau ada yang ketumpuk itu biasanya aku akan ngebukanya itu di saat yang udah bener-bener aku nyantai banget, aku buka sampai bawah. Tapi itu sudah sampai bawah, nol lagi besok udah 500 belum mau baca gitu saking banyaknya. Jadi kalau kalian ngerasa ada pernah lihat kan WA penjualan yang dari Facebook Ads, iya sama deh, tapi nggak ada iklannya deh, bener-bener real gitu kan. Itu jadi pagi itu aku akan buka WA, buka email, habis itu Telegram, habis itu baru sosmed. Itu pas part yang terakhir lah gitu ya, pengen ngelihat apa sih yang lagi update gitu ya. Kayak gitu. Aku ada 3 pertanyaan nih, boleh lah ya 3 pertanyaan sebelum kita selesai. Pertanyaan pertama gini, planning apa sih kedepannya dari Tante Devita gitu ya, untuk bisnis yang sekarang ini mungkin ya udah besar gitu ya. Apa planningnya? Apakah nge-create atau nge-launching produk baru atau bikin program baru atau apa? Tante Devita gimana? Jadi kalau sekarang ini aku lagi develop project nih. Aku lagi coming soon. Bukan coming soon, kita lagi udah on the way projectnya. Jadi nggak apa-apa aku buka di sini. Mungkin dari ini semakin banyak kesempatan kita berkolaborasi, ya kan. Jadi aku sekarang bekerja sama dengan anak-anak SMK dan guru-guru SMK untuk kita itu membantu secara SDM dan magang di aku. Jadi kalau kemarin dari 2022 sampai 2024 sekarang, aku tetap ngajarin UMKM, tapi ada ya tadi variabel tidak terkontrol. Kalau UMKM udah fokus produksi, dia akan melupakan nih marketingnya. Nah berarti kan ada hal kosong yang harus kita masukin nih, yaitu adalah marketing. Ya udah, kita harus menjadikan SMK ini menjadi agent of change-nya. Nah tapi harus diajarin dari nol banget. Nah ini project yang sekarang aku lakuin. Jadi yang pertama memang kita ngebantu guru-gurunya dulu yang kita kasih tahu. Jadi guru-gurunya magang dulu di kita, belajar dulu tuh marketing itu kayak gimana secara digital. Habis itu setelah itu kita masuk, anak-anaknya magang di kita. Magang di kita 6 bulan. Nah, 6 bulan tuh ngapain aja gitu kan. Ya kita tahu nih anak SMK tuh belum bisa berpikir, thinking itu masih belum. Dia cuma melakukan perintah ya kan. Kamu melakukan A dan B. Itu akan cuma di masa probation kita, biasanya 2 minggu atau 1 bulan paling pol, tergantung case-nya anak-anak. Nah di situ dia harus melakukan apa yang kita mau. Yang penting kan dia diarahkan, karena kita juga nggak melepas biasa aja, enggak. Aku juga ada leader-leader di bawahku yang benar-benar ngurusin mereka. Jadi per kelompok itu akan diurusin leader-leader secara one on one, hands on. Bukan yang kayak dari jauh, benar-benar hands on. Jadi diajarin kalau anak SMK itu sebenarnya treatmentnya sama kayak UMKM. Dia harus diajarin, harus deket ini loh, gini ya, ini kayak gini. Kita harus menentunya seperti itu. Itu cuma 1 bulan aja maksimal, tapi mereka juga ada KPI-nya kalau di aku. Mereka harus belajar untuk mengenal target. Ya, karena kalau kita secara marketing pasti dong targetnya penjualan, salesnya. Kalau kita cuma belajar ini aja, ya mau sampai kapan dia bisa better? Dia pasti akan cuma ya udah gitu doang. Tapi abis itu kalau dia udah tahu namanya KPI, dia tahu caranya, dia akan mulai berpikir, thinking, gimana caranya dalam 1 bulan aku bisa mendapatkan A. Itu yang mau aku cetak ke anak-anak. Dan mereka berani untuk speak up. Selama ini anak SMK banyak yang malu kan untuk speak up dan lain-lainnya. Atau kalau mereka bikin presentasi, biasanya adalah kopas dari Google atau sekarang dari ChatGPT. Sekarang aku nggak mau ada presentasi kayak gitu. Dan mereka tiap hari ada diary scrum ya. Jadi hari ini dia mau ngapain, pulang hari ini dia sudah menyelesaikan apa. Itu bukan cuma memenuhi
sebenarnya ya menu-menuhin memori aja ya, Yeah. tapi di situ mereka berani mengemukakan pendapat Yeah. dulu. Memang habis itu setiap weekend, setiap Sabtu itu mereka akan presentasi ke leadernya. Baru 1 bulan sekali dia langsung ke aku. Tapi presentasinya adalah gini, dalam 1 bulan saya handle toko di mana aja, habis itu omset saya sekian, profitnya sekian, penjualan paling banyak itu gimana, di tanggal berapa. Terus plannya bulan depan mau apa. Itu yang aku pengenin di anak-anak generasi muda sekarang. Itu sekarang udah ada ya kayak gitu. Mereka kayak, ya aku pengennya banyak, aku mau kaya, tapi mereka nggak mengerti proses itu. Terus yang aku ajarin memang benar-benar dari dasar sih. Kayak mulai dari kenapa sih kita harus online sekarang, terus semua marketplace aku ajarin. Gimana cara jadi CS yang baik, manajemen keuangan, bisnis model kanvas aku ajarin. Bahkan kan dia 6 bulan jadi kita ya. Pembekalan gitu ya berarti untuk dirinya dia untuk. Iya, nggak cuma pembekalan, mereka juga ada target. Nah, tapi targetnya kan dia dapat komisi dari kita. Nah, komisinya cukup lumayan gede loh untuk anak PKL ya. Kemarin tuh ada yang sampai 2 juta loh sebulan. Maksudnya untuk anak PKL, mungkin kalau kita orang Jakarta itu kan kecil banget ya. Tapi untuk anak SMK yang di tempat yang lain tuh malah nggak dikasih upah loh. Itu dia bisa dapetin 2 juta. Itu menjadi bekal. Karena nantinya di bulan ke-6 dia harus bikin akun dia sendiri. Karena di bulan 1 sampai 5 udah tahu nih caranya dia untuk riset kayak gimana, upload apa, produk apa, dan lain-lainnya. Dengan harapan di bulan ke-6 itu dia udah punya model. Nah, dalam 1 bulan ini kita akan pantau dia gimana caranya, sosmednya kayak gimana, marketplace-nya kayak gimana, pembekalan nanti manajemen keuangan dan lain-lainnya. Dengan harapan pulang dari kita, dia bisa menjadi entrepreneur. Terserah nanti mau dilanjutin atau dia mau kuliah atau apapun, terserah. Setidaknya kita memberikan bekal yang dia butuhkan di masa yang akan datang. Ini keren banget sih ini programnya, terus keren banget. Oke, Tante Devita, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana titik turning point tadi gitu ya, bisa merubah Tante Devita yang seperti sekarang ini, dan ketika nanti ya yang namanya bisnis pasti naik turun gitu ya, ketemu lagi yang kayak gitu, prinsip apa sih yang dipegang sama dirimu untuk ngelewatin itu lagi gitu ya? Oke, kalau kita ngomongin jatuh bangun pasti, tapi jadi kalaupun nanti masalahnya pasti bisa jadi lebih gede atau lebih kecil, tapi adalah cara kita untuk handle-nya. Kita udah tahu nih caranya. Oh, kita kalau mau cepet tahu loh. Setidaknya gini, apa yang kita tahu nggak yang kayak aku di tahun 2015. Startnya meskipun sejatuh-jatuhnya, aku di sini. Aku udah pernah di sini nih ya. Kalau untuk udah posisi di sini, untuk naik ke sini itu lebih cepat daripada aku yang di sini. Jadi caranya adalah ya kita tetap harus tahu manajemen risiko. Jangan lupa saving untuk dana darurat. Dana darurat ya teman-teman ini pasti lupa untuk dana darurat perusahaan, dan tetap baik sama semua. Tetap baik sama semua orang. Oke, itu kuncinya ya. Kunci, dan yang paling penting adalah berani untuk melakukan sesuatu. Gas aja udah. Gas ya. Gas aja. Apapun itu yang selagi, maksudnya kita bisa ya. Do action. Oke. Nextnya adalah closing statement dari Tante Devita gitu ya, untuk teman-teman di Kreativo ini. Apa nih prinsip-prinsip atau apa sih namanya filosofi gitu yang emang butuh dipegang sama teman-teman ini. Silahkan closing statement-nya. Oke, thank you. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk mau mulai apapun itu. Yang penting mulai aja dulu, karena dari take action kita sekarang bisa menentukan kita besoknya jadi apa. Yeay, Tante Devita. Thank you udah datang
podcast video hari ini. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi untuk semua orang yang ada di sini dan seluruh masyarakat Indonesia ya. See you in the next episode dengan narasumber yang keren lainnya. See you, bye, dadah. Thank you tante, makasih banyak.